Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Sehat semua ya? Di video kali ini kita akan bahas lengkap soal TBI tahun 2023. Ada 20 soal, tapi di video kali ini kita mau bahas semampunya dulu aja ya. Berapa soal yang bisa kita kerjakan, yang kurangnya nanti kita lanjut di next video ya. Syukur-syukur di video kali ini kita cukup untuk membahas 20 soal. Oke, soal nomor 1. Seperti biasa saya ketikkan ulang karena kita nggak jamin soal aslinya bisa terbaca ya. Seperti biasa, teman-teman boleh jawab dulu soalnya. Saya kasih waktu 15 detik, kemudian nanti kita akan bahas satu persatu jawabannya bareng-bareng ya. Oke, soal nomor 1, rarely, blah 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 guns in self-defense shown by compared data from FBI that point out to one justifiable homicide for every 34 unjustifiable gun deaths. A. Are private citizens use? B. Private citizen use. C. Do private citizens use? D. The private citizens use. But 2. Based on observations of Earth and scientific studies, blah blah blah, by a wide number of organizations and thousands of scientists from across the world, our understanding of the causes and effects of climate change is continuously expanding in both breadth and depth. A. Conducting. B. Conducted. C. Are conducted. D. That conducted. Number 3, astronomers in measuring the distance in space use an astronomical unit blah 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 highlights the average distance between the Earth and the Sun and is equivalent to 92,955,807 miles. A. Which one astronomical unit? B. When one astronomical unit. C. Whether one astronomical unit. D. Whose one astronomical unit. Number 4. According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, blah blah blah, in March were more lower than the previous year, while the job openings decreased and the layoff and discharge increased. A. Were the number of employed. B. The unemployment rate. C. When the jobless rate. D. The jobless rates. Number 5. The reason blah 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 on Great Britain in 1812 is because of the numerous disputes between the two countries. A. The war was declared by the United States. B. How the United States war. C. The declared war by the United States. D. Why the United States declared war. Gimana teman-teman? Oke, cukup 5 soal dulu ya. Saya rasa 5 soal lebih dari 20 menit deh bahasnya. Nanti kita lanjut di next video ya untuk soal nomor 6 dan selanjutnya. Oke, kita bahas dulu soal nomor 1. Apa nih tadi teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya yang benar adalah C. Do private citizen use. Oke, kenapa ya jawabannya C? Siapa ayo yang jawab C? Jawab C, selamat ya. Jawabannya benar. Oke. Kenapa ya jawabannya C? Yang pertama harus kita lihat adalah grammarnya. Dalam hal ini kita lihat dulu tense-nya nih. Ya. Ini ngomongin apa sih sebenarnya? Ada nggak sesuatu yang menunjukkan keterangan waktu tertentu? Ada? Sebenarnya ada nih keterangan waktunya berupa rarely sebenarnya. Atau
Rarely itu maksudnya jarang ya. Tapi ketika kalimat ini digunakan, tense-nya sebenarnya tense apa? Ya, simple present tense. Kenapa? Ya karena ini hanya menunjukkan fakta aja. Nah, ketika simple present tense harusnya kan cuma gini ya. Private. Harusnya gitu kan, private citizen use. Citizen use. Aslinya kan cuma gini, private citizen use guns in self-defense shown by compared data bla 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 dan seterusnya gitu ya. Tapi sebenarnya to be yang paling pertama, paling awal itu sebenarnya apa sih? Apakah are, apakah nggak ada, apakah do, apakah the. Nah, kita lihat di sini ada kata yang sangat membantu yaitu rarely. Jadi, dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya kata keterangan negatif atau semi negatif sebenarnya. Kata negatif atau semi negatif itu terdiri dari apa aja sih? Contohnya never ya, kemudian seldom, kemudian rarely, kemudian only, ya, kemudian kalau pernah dengar under, no, circumstance, kemudian at no time misalnya, kemudian little, kemudian barely, dan sebagainya. Kalau teman-teman boleh mau bantu untuk teman-teman yang lain paham bareng-bareng, boleh sebutkan di kolom komentar kata keterangan negatif atau semi negatif lainnya selain kata-kata yang sudah saya sebutkan ya. Boleh kita saling membantu. Nah, ketika ada kata-kata negatif atau semi negatif, kita perlu yang namanya inversi. Inversinya inversi siapa? Yaitu inversi subjek dan verb. Inversi dari subjek dan verb. Harusnya kan gini ya. Harusnya kan subjek baru verb ya, subjek baru verb. Tapi karena kalimat ini menggunakan kata keterangan negatif dan semi negatif, maka diperlukan inversi. Subjek dan verbnya diganti menjadi verb plus subjek. Ini adalah bentuk inversi karena menggunakan kata-kata ini. Nah, subjeknya jelas private citizen. Kemudian verbnya untuk menjelaskan di sini perlu apa ya? Perlu do. Kenapa perlu do? Karena di sini menggunakan use ya. Sebagaimana simple present tense, rumusnya kan gini ya. Subject plus am, is, are plus verb 1. Oke, kemudian kalau bentuk negatifnya adalah subject plus am, is, are plus verb 1. Kalimat tanyanya adalah am, is, are plus subject plus verb 1. Apakah to be selalu am, is, are? Am, is, are? Enggak. To be ini nggak selalu am, is, are. Dia kelihatan nggak am, is, are ketika di mana? Ketika di kalimat negatif dan kalimat tanya. Contoh ya. Ketika di kalimat negatif dan kalimat tanya. Penggunaan am, is, are jika bukan verb, bukan kata kerja. Tetapi ketika kata kerja, dia menggunakan do atau does. Contoh yang paling umum, ya, do atau does digunakan ketika kata kerja. Contoh yang paling umum ketika kata kerja adalah I love you. Ya, dia nggak pakai am, is, are di sini. I love you. Tapi bentuk negatifnya seperti apa dari I love you? I don't love you. Kenapa menggunakan do? Don't menggunakan do ya, bukan menggunakan am, is, are, bukan I'm not love you, tapi I don't love you. Ya, saya tulis di sini bukan I'm not love you. Ini bukan. Tapi I don't
love you. Kenapa? Karena love ini menunjukkan kata kerja, gitu. Berarti kata tanyanya adalah do you love me, gitu ya, menggunakan do, bukan menggunakan are you love me, karena love itu merupakan kata kerja. Tapi kalau misalnya you are so beautiful, you are beautiful, gitu ya, you are beautiful, maka kalimat negatifnya bukan you don't beautiful, bukan you don't beautiful, tapi you are not beautiful, gitu. Kenapa? Karena beautiful bukan kata kerja, sehingga dia menggunakan am is are. Begitupun dengan kalimat tanyanya, bukan do you beautiful, tapi are you beautiful, gitu ya, are you beautiful, gitu. Jadi ketika di sini ada use, bentuk inversinya bukan menggunakan are, ya, bukan menggunakan are, tetapi menggunakan do, gitu ya. Bisa difahami ya teman-teman, ini adalah bentuk inversinya. Karena menggunakan use, maka menggunakan do. Semoga bisa difahami. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, ini soalnya ya, saya tulis ulang. Based on observation of ear and scientific studies, blah blah blah, by a wide number of organization and thousands of scientists, blah 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 blah, ya. Ini kurang lebih kan gini ya, bahwa berdasarkan observasi dari bumi dan studi ilmiah, ya. Kemudian ini ada pilihan conducting, conducted, are conducted, dan that conducted. Conducted itu maksudnya adalah lakukan ya. Jadi di sini pasti dilakukan. Nah, kemudian di sini ada verb 3 ya, harusnya conducted. Nah, ada by. Berarti ini adalah passive voice. Oke. Nah, dalam passive voice, hal yang paling umum adalah to be plus verb 3. Jadi sudah ketemu ya, pasti adalah are conducted. Oke. Are conducted. Siapa yang jawab are conducted? Nah, tapi di soal nomor 2 ini saya ada sanggahan ya, bahwa saya nggak pilih are conducted. Gitu. Kenapa? Karena meskipun ini adalah simple present tense, tapi penggunaan are conducted ini akan mengimplikasikan bahwa ya, studi-studi ini yang dilakukan ini masih berlangsung. Ya, karena ini adalah simple present. Atau misalnya rutin dilakukan. Yang tidak relevan dengan pertanyaan tentang pemahaman yang terus berkembang gitu berdasarkan hasil yang sudah ada. Jadi di soal nomor 2 ini jawabannya adalah conducted saja. Tapi khusus untuk soal nomor 2 ini saya bebaskan ya kepada teman-teman, kita sekali lagi boleh berbeda pendapat. Boleh jawab conducted, boleh jawab are conducted ya. Boleh berbeda keyakinan. Jadi, untuk soal nomor 2 ini saya persilakan kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan yang membangun ya. Kita saling diskusi, kita saling terus belajar satu sama lain, nggak berhenti ya. Nanti jawaban dan sanggahan yang paling ilmiah akan saya pin jawabannya sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran dari teman-teman yang lainnya. Kalau dari sisi gramatikal, jawaban yang benar adalah conducted. Tapi kalau are conducted, silakan boleh dijawab di kolom komentar teman-teman. Nanti akan saya pin ya untuk teman-teman yang paling ilmiah sanggahan dari conducted. Adapun yang jawab conducted boleh share juga ke teman-teman lainnya apa alasan yang paling kuat mengapa milih conducted. Kalau conducting nggak mungkin ya, seperti yang kemarin kita sudah pelajarin bahwa ketika ada passive voice maka nggak ada ing lagi, semua ing menjadi being verb 3. Oke.
Kalau that conducted, enggak ya. Lanjut ya, soal nomor 3, astronomers in measuring the distance in space use an astronomical unit, bla bla bla. Ya, di sini kurang lebih artinya gini. Ini soal gampang banget deh. Saya yakin teman-teman benar semua nih di soal kali ini. Jawabannya, pilihan jawabannya gampang. Which, when, whether, atau whose ya. Ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa ya. Kurang lebih kan artinya gini ya, meskipun saya selalu mengarahkan untuk nggak selalu mengartikan secara full, tapi maksudnya gambarannya kurang lebih kan kayak gini ya. Astronom itu dalam mengukur jarak di ruang angkasa menggunakan satuan astronomi yang, berarti ini jawabannya kan yang menghitung jarak rata-rata antara bumi dan matahari ini setara kira-kira dengan 92.955.807 miles gitu ya. Jadi kita pilih aja nih tinggal which, when, whether, atau whose. Oke, kita bahas satu-satu. Which dulu. Which ini artinya yang. Ingat kembali ya, dalam bahasa Inggris yang itu ada 3, the, that, bisa the juga. Kemudian bisa which, bisa juga who. That ini digunakan untuk apa? Untuk benda. Benda yang pasti. Contohnya, the book that you read, bla 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 gitu ya. Itu adalah benda yang pasti. Who ini untuk apa? Who ini adalah siapa untuk orang. Contohnya, the man who lives bla 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 bla. Laki-laki yang tinggal bla 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 gitu ya. Kemudian which ini untuk apa? Which ini adalah artinya yang, tapi untuk sesuatu yang relatif. Sesuatu yang relatif itu bisa apa? Bisa seperti ini. Contohnya, which do you prefer? Yang mana yang lebih kamu suka gitu. Yang mana yang lebih kamu suka? Kemudian contoh lain, I take the blue one which on sale. Which on sale. Saya ambil buku biru yang lagi sale gitu ya, yang lagi dijual gitu. Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang sifatnya relatif. Contoh lain, she showed me several dresses, but I liked the red one, which was hanging in the corner. Jadi dia menunjukkan beberapa gaun padaku, tapi aku lebih suka yang merah yang gantung di pojok gitu ya. Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang relatif. Nah, kemudian when, ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu, artinya kapan ya, artinya when ini kapan, tapi ini menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Kemudian whether ini digunakan untuk menunjukkan dua pilihan atau dua kemungkinan, kondisi, keadaan gitu ya, bukan menjelaskan benda. Bukan benda. Kemungkinan tapi bukan benda. Contohnya, I can't decide whether go to the party or stay at home. Saya nggak bisa memutuskan apakah besok akan pergi ke pesta atau tinggal di rumah ya. I can't decide whether go to the party atau stay at home. Itu contoh penggunaan whether. Contoh lagi, I'm not sure whether I will come to the meeting. Saya nggak yakin whether ya, apakah saya akan datang ke meeting gitu ya. Kemudian contoh lain, let me know whether you prefer tea or coffee. Jadi beritahu saya apakah kamu lebih suka teh atau kopi. Jadi itu ya, whether itu digunakan untuk sesuatu yang bukan benda. Bisa kemungkinan, bisa kondisi, bisa keadaan, bisa juga pilihan tadi ya, whether tea or coffee. Kemudian whose yang terakhir. Whose ini digunakan untuk sesuatu yang sifatnya kepemilikan.
Sudah paham ya saya rasa yang whose ya? Whose, whom ini adalah kepemilikan. Bedanya apa ya antara whose, whom, dan lain sebagainya boleh dianalisa lagi. Jadi jawabannya nomor 3, karena ini adalah sesuatu ya yang bersifat benda, maka jawabannya adalah which. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 4. According to US Bureau of Labor Statistics, bla 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 in March were lower than the previous year. Nah, ini ada salah nih saya tulisnya. Harusnya di sini ada bla bla blanya di sini ya. Jadi kurang lebih artinya tuh gini. Menurut Biro Statistik dari Tenaga Kerja AS, bla 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 di bulan Maret itu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara jumlah lowongan pekerjaan yang menurun dan jumlah PHK serta pemutusan hubungan kerja meningkat. Oke, jadi kira-kira kalau kayak gitu jawabannya apa? Maret itu lebih rendah dari tahun sebelumnya, padahal jumlah loker itu turun dan jumlah PHK meningkat. Tapi yang terjadi adalah apa? Adalah jumlah pengangguran. Jadi, dari pilihan jawaban yang B, C, dan D ini sebenarnya sama-sama menunjukkan tidak bekerja ya, unemployment, kemudian the jobless. Ini jobless juga, yang menunjukkan employed itu hanya A. Jadi pilihannya sebenarnya kita hanya memilih for the, that, the, when, atau the. Ya, kita analisa satu-satu. For the number of employed. Kalimat ini nggak cocok karena for the number of employed ini nggak menjelaskan klausa yang kasih informasi tambahan yang relevan di konteks kalimat ini. Frasanya ini nggak sesuai secara grammar ya, dan nggak kasih subjek yang jelas untuk klausa yang mengikutinya. Jadi ini for apa? For the number of employed ini nggak ada penjelasan di frasa berikutnya. Kemudian yang the unemployment rate ya, ini sebenarnya ini adalah yang paling mungkin. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa nih, dan that ini adalah kalimat penghubung yang tepat antara frasa ini. Kemudian when ini juga nggak cocok karena ini digunakan untuk menunjukkan waktu atau kondisi tertentu ya. Jadi dalam konteks ini kita butuh subjek yang menjelaskan fenomena yang diukur, bukan penanda waktu. Siapa sih subjeknya? Subjeknya adalah employ sebenarnya ini. Ini bisa employment atau employed atau unemployment. Si subjeknya adalah ini. Jadi ketika when ini nggak cocok ya, karena when ini menjelaskan waktu, bukan menjelaskan subjek. Sedangkan kita cari yang menjelaskan subjek, maka tadi jawaban that adalah yang paling benar karena that ini adalah kata penghubung yang bisa menjelaskan subjeknya ini dengan fenomena yang diukur ini. Kemudian the jobless rate ini nggak cocok juga karena kalimat ini kalau pakai the jobless ini akan kehilangan kata penghubung yang menghubungkan klausa penjelas dengan subjek utamanya. Kalimat tanpa that itu nggak akan lengkap secara grammar, jadi kurang jelas dalam informasi. The jobless rate ini nggak menjelaskan ya, jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 dan soal yang paling mudah. The reason bla 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 on Great Britain in 1812 is because of numerous disputes between the two countries. Ya, sudah jelas banget di sini ya, tanpa tahu banyak artinya juga sudah menjelaskan. Ini adalah the reason, ini adalah because, ini alasan, ini karena. Pasti jawabannya adalah why ya, karena ada alasan, ada karena, pasti butuh kenapa.
Jadi kalau diartikan kurang lebihnya gini. Alasan kenapa United States itu mendeklarasikan perang di Great Britain tahun 1812 itu karena bla 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 bla, ya. Gitu ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah why. Gampang sekali ya, bukan the war was declared, bukan how, bagaimana, bukan bagaimana kayak, bukan ya. Jadi jawabannya adalah D, oke? Gimana teman-teman, benar berapa? Boleh komen ya di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu teman-teman. Ingat, untuk komen, boleh komen yang membangun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.